subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun qurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatiluna kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan ia ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di antara sekian bulan yang kita lalui dari 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah telah berkata, waktu ini akan terus berputar dan tidak akan pernah kembali. Maka manfaatkan waktu ini untuk beramal soleh dan jangan ditinggalkan di antara waktu-waktu yang baik. Dan Nabi pun menjawab, menyebut 4 bulan yang istimewa ini. Bulan-bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Alhamdulillah, kita telah masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab ini siapapun yang beramal baik akan dilipat gandakan pahalanya, dan akan tetapi barang siapa yang melakukan kezaliman akan dilipat gandakan dosa-dosanya. Bagi siapapun yang ingin bertobat, dibukakannya pintu tobat yang selebar-lebarnya dan akan diampuni dosa-dosanya. Di bulan ini juga, insyaallah doa-doa yang kita panjatkan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Rajab inilah waktunya untuk kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Dan di bulan Rajab ini waktunya untuk kita mengevaluasi dengan mengintrospeksi, menilai diri sendiri, apakah kita sudah beramal soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Di bulan Rajab juga Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Palestina menuju langit ketujuh dalam semalam. Peristiwa itu terjadi tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Peristiwa itu yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj artinya perjalanan yang menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditemani malaikat Jibril dengan menunggangi buraq. Malaikat Jibril membawa Rasulullah naik ke langit pertama, dan malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Kemudian beliau ditanyanya, "Siapa kamu?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Dan ditanya lagi kepadanya, "Siapa yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Apakah dia diutus untuk menemuinya? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya, dia diutus untuk menemuinya." Kemudian pintu langit pertama dibukakan. Di situ beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan selanjutnya di langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan kemudian di langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, dan di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun, dan di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang tengah bersandar pada Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur setiap harinya didatangi 7.000 malaikat, dan kemudian Rasulullah SAW dibawa ke Sidratul Muntaha. Ketika semua tertutup nur cahaya Allah, semuanya menjadi berubah seketika. Maka kala itu tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menggambarkan keindahannya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasul langsung untuk menjalankan sholat setiap hari 50 kali. Kemudian beliau turun ke langit ke-6, yang di situ ada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Apa yang diwajibkan atas umatmu Muhammad?" Beliau menjawab, 50 kali sholat setiap harinya. Kemudian Nabi Musa berkata, "Kembalilah ke Rabbmu Muhammad, lalu mintalah keringanan kepadanya, karena niscaya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku telah mencoba dan Bani Israel menguji mereka." Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke Rabb-Nya dan memohon keringanan. "Wahai Rabbku, ringankanlah buat umatku." Maka Allah meringankannya menjadi 5 waktu kepada umatku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka di bulan Rajab Allah menurunkan perintah untuk kita semua menunaikan sholat. Marilah jemaah semuanya, di bulan Rajab ini kita perbaiki amal ibadah kita, terutama sholat. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, maka di bulan Rajab ini diperbaiki gitu. Ditambal dengan memperbanyak sholat, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah malam, sholat sunnah duha. Di bulan Rajab ini pula, marilah kita perbaiki iman Islam kita dengan memperbanyak istighfar, sholawat, puasa, dan sedekah. Dan janganlah kita menganiaya diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan yang akan merugikan diri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rajab ini diumpamakan kita menanam benih. Kemudian di bulan Sya'ban benih itu bersemi, dan di bulan Ramadan kita memetik buahnya. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Sa'id bin Rashid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, laksana ia berpuasa 1 tahun. Dan apabila berpuasa 7 hari, maka ditutup pintu neraka jahanam. Dan bila berpuasa 8 hari, dibukakannya 8 pintu surga baginya. Bila berpuasa 10 hari, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Walaupun hadisnya tentang berpuasa di bulan Rajab ini hadisnya dhaif, namun dapat digunakan untuk memotivasi diri dalam mengerjakan amal-amal soleh. Di bulan Rajab juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk dan doanya adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa ballina Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa ballina Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa ballina Ramadana. Allahumma barik alaihi wa ala alihi. Ya, demikianlah tadi kultum yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.